Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimu bukan milikmu. Kau ditetapkan melahirkan para pembawa cahaya. Kalimat itu bergema di kepala Al-Malika sepanjang malam, seperti bisikan yang mengoyak kewarasannya. Ia duduk terpaku di ujung ranjang kayu yang sudah mulai keropos. Selimut tipis membungkus tubuhnya yang lelah. Angin dari celah dinding mengantar bau peluh dan dupa basi. Namun yang membuat tengkuknya menggigil bukan udara malam, melainkan tatapan mata lelaki tua asing yang mengucapkan kata-kata itu beberapa jam sebelumnya. Ia tak tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan mengapa ia tidak menyentuh tubuhnya seperti pria-pria lain. Lelaki itu hanya menatapnya lama, lalu menaruh setangkai bunga putih di meja, dan pergi. Al-Malika menatap bunga itu. Kelopaknya tidak layu, meski udara kamar pengap dan pengap. Ia tak tahu jenisnya, tak pernah menjual bunga di pasar. Ia hanya tahu mematut wajah di cermin, menyiapkan riasan, dan menahan nafas saat tubuh-tubuh lelaki menimpa dirinya. Tapi malam ini berbeda. Bukan karena tubuhnya tidak disentuh, tapi karena jiwanya justru diobrak-abrik. Di kota Zaurah, seorang pelacur tidak layak diberi perhatian. Mereka adalah mata rantai terbawah dalam pasar kehidupan. Mereka ditoleransi, tapi juga dihina. Disukai diam-diam, tapi dijauhi saat matahari terbit. Sejak usia 12 tahun, Al-Malika telah mengenal sentuhan laki-laki. Semuanya dimulai saat bibinya satu-satunya keluarga yang tersisa menjual tubuhnya demi menutup utang pada rentenir pasar. "Kau cantik," kata bibinya waktu itu. "Tubuhmu akan lunasi semua beban kita. Ini takdir." Namun malam demi malam, Al-Malika belajar bahwa takdir bisa lebih kejam daripada dosa. Ia menyimpan doa-doa dalam dada, tak tahu kepada siapa harus dicucuk. Setiap usai bercinta, ia mengusap wajahnya dengan air kendi, lalu menengadah ke langit. Ia tidak tahu nama Tuhan, tak pernah diajari siapa Nabi Muhammad, tak mengerti bahwa Islam pernah bersinar di tanah ini ratusan tahun lalu. Tapi ia tahu satu hal, hatinya bukan kotor. Salah satu tamunya pernah memaki, "Kau menangis setelah dibayar. Dasar pelacur munafik." Sejak itu, ia tak pernah lagi menangis di depan orang. Ia hanya menangis saat semua pergi. Dalam hening, dalam gelap, dalam sunyi yang hanya ditemani sehelai mukena robek pemberian seorang wanita tua pengemis yang dulu pernah ia tolong. "Rahimu bukan milikmu." Kalimat itu terdengar seperti kutukan, tapi juga seperti janji. Al-Malika tak bisa tidur malam itu. Ia duduk bersandar di tembok, mengusap perutnya sendiri. Belum ada yang tumbuh di sana. Tapi entah kenapa, ia merasa tubuhnya mulai terasa berbeda. Seperti ada yang hidup, seperti ada getaran yang bukan berasal dari dirinya. Pagi pun datang. Mentari menyelinap dari sela-sela anyaman bambu. Zaurah, seperti biasa, berisik dan penuh suara caci maki serta tawa liar para penjudi dan pemabuk. Al-Malika turun dari kamarnya dengan kepala tertunduk, mencoba bersikap biasa, tapi ada tatapan aneh dari sesama pelacur yang mengenalnya. "Kau terlihat pucat," bisik salah satunya. Al-Malika hanya mengangguk, tak ingin menjawab. Langkoni membawanya ke lorong kecil di belakang pasar, tempat ia biasa membeli air bersih. Ia ingin membersihkan diri, seperti biasa. Tapi di tengah jalan, ia mendengar suara lantang dari seorang lelaki yang berdiri di atas peti kayu. Lelaki itu berjubah putih kotor, dengan wajah yang dipenuhi debu. Ia seperti orang gila, tapi kata-katanya menusuk. "Wahai para perempuan Zaurah, berhentilah menjual tubuhmu, karena neraka bukan tempat yang ingin kalian datangi. Dosa zina itu nyata." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Kalian sedang membakar iman kalian sendiri." Orang-orang tertawa, beberapa melempar batu kecil. Tapi Al-Malika terpaku. Ia tak paham hadis, tapi nama Nabi Muhammad menggetarkan sesuatu di dalam dadanya. Ia menatap lelaki itu dari kejauhan. Dalam hati, ia bertanya, "Apakah aku masih bisa punya iman jika Tuhan memberiku rahim ini? Apakah itu tandanya aku belum sepenuhnya hina?" Malam kembali datang, tapi kali ini tidak ada tamu. Al-Malik menutup pintu kamarnya, lalu mengunci diri. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Ia memandangi bayangannya di cermin retak. Wajahnya masih cantik, tapi matanya lelah. Ia duduk di atas lantai, membuka lembaran kain lusuh yang sudah lama ia simpan. Lembaran dari kitab tua yang pernah ia temukan di tong sampah pasar. Tulisan Arab di situ nyaris tak terbaca. Tapi satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah membuatnya menahan napas. Sesungguhnya Allah telah memilih Maryam dan menyucikannya dan melebihkannya atas segala perempuan di dunia. Quran Surat Ali Imran ayat 42.
Ia tidak tahu siapa Maryam. Tapi jika Tuhan bisa memilih seorang perempuan, mungkinkah dia juga bisa memilih perempuan berdosa? Al-Malika menengadah. Kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menutup matanya dan berkata dalam hati, jika benar rahim ini bukan milikku, maka ajarilah aku bagaimana menjaganya. Suara ketukan pintu membuat jantungnya berdegup. Bukan suara kasar, bukan juga tamu biasa. Ketukan itu pelan, tapi seolah waktu ikut menahan napas. Al-Malika berdiri perlahan, menghapus bekas air matanya, dan melangkah ke pintu. Tapi sebelum ia membukanya, ia berbisik lirih. Jika yang datang adalah lelaki tua itu lagi, aku akan bertanya, siapa yang sebenarnya menitipkan rahim ini padaku? Tangan Al-Malika gemetar saat menyentuh pegangan pintu. Tapi ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pintu belum terbuka, tapi malam sudah berubah. Udara di sekitarnya tidak lagi bau keringat dan nafsu, melainkan wangi bunga putih yang tidak ia kenal. Dan di balik pintu, seseorang sedang menunggu. Pintu belum terbuka, tapi malam sudah berubah. Udara di sekitarnya tidak lagi bau keringat dan nafsu, melainkan wangi bunga putih yang tidak ia kenal. Dan di balik pintu, seseorang sedang menunggu. Al-Malika membuka perlahan, dan yang berdiri di sana bukan lelaki tua yang pernah datang, tapi seorang pria muda berkulit pucat dengan mata hitam yang seperti menyimpan langit malam. Ia tidak masuk begitu saja. Ia berdiri, tersenyum, lalu mengangkat tangan kirinya yang menggenggam setangkai bunga yang sama putih, tak layu, dan berbau seperti harapan. Tanpa berkata banyak, lelaki itu melangkah masuk dan duduk di sudut ruangan. Tidak seperti pelanggan biasa. Ia tidak membuka pakaian, tidak melirik tubuh Al-Malika. Ia hanya bertanya, "Apa kau masih percaya Tuhan melihatmu?" Pertanyaan itu membuat Al-Malika tercekat. Ia ingin menjawab ya, tapi tak ada suara. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Simpan bunga ini. Besok akan datang seseorang lagi." Ia bangkit, meninggalkan ruangan tanpa menyentuh apapun. Hening, tapi jantung Al-Malika berdetak seperti baru diselamatkan dari kematian. Keesokan malamnya, lelaki lain datang. Berbeda rupa, tubuhnya kekar, kulitnya gelap seperti tanah, matanya bersinar seperti bara. Ia juga membawa bunga yang sama. Duduk, bertanya, lalu pergi. 7 malam berturut-turut, hal itu terus terjadi. 7 lelaki datang, dari bangsa dan rupa yang berbeda. Tapi satu yang sama, tatapan mereka menembus dosa, dan tangan mereka tidak pernah menjamah tubuhnya. Mereka tidak butuh tubuh Al-Malika, tapi seolah menaruh sesuatu ke dalam jiwanya. Malam ke-7, Al-Malika tidak bisa berdiri. Tubuhnya menggigil. Ia merasa seolah sedang menyimpan lautan yang bergolak di dalam perutnya. Ia belum makan, belum tidur, tapi yang ia pikirkan bukan lapar. Ia memikirkan mimpi yang terus berulang. Langit merah, 7 cahaya jatuh ke bumi. Lalu suara tanpa wajah berkata, 7 nabi akan lahir darimu, dan dunia akan lupa siapa ibunya, tapi surga akan mengabadikan namamu. Tubuh Al-Malika melemah. Ia akhirnya tergeletak di lantai kayu rumah mungilnya, menggigil dan mengerang pelan. Seorang tetangganya memanggil tabib. Mereka datang, memeriksa dengan alat sederhana. Seorang perempuan tua berseru ketakutan, "Dia hamil." Tapi ini mustahil. Dalam perut Al-Malika, detak jantung terdengar bukan 1, tapi 7. Tabib ketakutan. Mereka menyangka ia kerasukan. Ada yang menyebutnya gila. Beberapa bahkan menduga ia menyimpan ilmu hitam. Tapi Al-Malika hanya diam, tak melawan, tak menangis. Ia hanya menatap ke lenggit-lenggit rumahnya dan bergumam, "Rahim ini bukan milikku. Aku tahu sekarang." Hari-hari berikutnya, Al-Malika mengurung diri. Ia tidak lagi turun ke lorong, tidak menerima tamu, tidak menjual tubuh. Ia hanya duduk, menatap bangga-bangga putih yang kini berjejer di jendela. Semuanya masih segar, tak satu pun layu. Setiap malam, mimpi yang sama datang. 7 anak laki-laki, 7 suara berbeda. Satu menyebut namanya dengan lembut, satu berteriak, satu memanggil ibu, seolah tersesat. Tapi yang paling menakutkan adalah suara seorang bayi yang tidak berbicara, hanya menatap dengan mata yang penuh kemarahan. Dalam mimpi itu, suara gaib berbisik, yang lahir dari rahim najis akan menyucikan umat yang telah melupakan cahaya. Suatu malam, Al-Malika membaca kembali lembaran robek dari kitab tua yang dulu ia temukan. Di sana tertulis ayat, "Kami jadikan Maryam dan putranya sebagai tanda kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di tempat yang tinggi lagi tenang dan penuh mata air." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Ia menyentuh perutnya, lalu berkata pelan,
Jika Maryam dilindungi, apakah mungkin aku juga diberi tempat? Orang-orang di sekitar mulai bergunjing. Mereka berkata Al-Malika menyimpan anak haram. Ada yang mengusulkan mengusirnya dari Zaurah. Tapi Al-Malika tak peduli. Ia sibuk mencatat setiap gerakan dalam perutnya. Setiap janin memiliki irama yang berbeda. Ia mulai memberi nama dalam hati. Bukan nama sembarangan, tapi nama-nama dari mimpi. Yasyul, Rahman, Najih, Kalim, Dura, Faiz, dan satu nama yang tak bisa ia sebut karena dalam mimpi, bayi itu tidak pernah memperkenalkan dirinya hari demi hari. Tubuh Al-Malika membesar, tapi ia tidak tampak seperti ibu yang menderita. Wajahnya justru tenang, lebih damai dari sebelumnya. Ia tak menangis lagi setelah salat malam. Ia tak bertanya lagi siapa yang menanam benih dalam dirinya. Ia hanya menunggu. Namun yang tidak bisa ia kendalikan adalah pandangan orang-orang. Mereka mulai datang, tidak untuk menolong, tapi mengawasi, menuduh itu anak setan. Kata salah seorang perempuan yang dulu sering menggunjingkannya, ia pasti pakai jin. Tidak ada manusia bisa hamil 7 sekaligus kecuali ada sihir. Tabib akhirnya menolak memeriksanya. Bahkan wanita tua yang dulu menjual makanan padanya berhenti datang. Al-Malika kembali sendiri, tapi bukan seperti dulu. Kali ini kesendiriannya tidak membuatnya kotor, justru membersihkannya. Dalam sujudnya, ia mulai mengenal nama Tuhan. Ia mengucap Allah dengan lirih, menyebut Nabi Muhammad dengan harapan. Ia tidak tahu rukun iman, tidak tahu hukum fikih, tapi ia percaya suara yang datang di mimpinya bukan dari syaitan, karena suara itu membawa harapan, bukan ketakutan. Dan malam itu, ketika bulan menggantung rendah di langit Zaurah, Al-Malika merasakan sesuatu pecah dalam dirinya. Ia menggenggam kain tipis yang menutupi tubuhnya, lalu menoleh ke jendela. Di luar, suara anjing menggonggong, tapi di dalam dirinya, suara-suara bayi berbisik, seolah mereka semua terbangun di waktu yang sama. Al-Malika tahu, waktu kelahiran belum tiba, tapi sesuatu sudah bangkit di dalam rahimnya. Ia menggigil, bukan karena sakit, tapi karena tahu, dunia belum siap menerima mereka. Ia menatap langit dan berkata pelan, jika dunia melupakan siapa ibunya, tolong, ya Allah, jangan izinkan surga ikut lupa. Namun di luar rumahnya, seseorang sudah menunggu. Bayangan itu berdiri lama, menatap ke jendela lalu berbisik, aku yang pertama akan datang saat mereka lahir. Aku yang pertama akan datang saat mereka lahir. Kalimat itu masih menggantung di udara malam saat suara batu menghantam pintu rumah Al-Malika. Disusul teriakan, usir dia! Perempuan pembawa kutukan. Itu bukan bayi, itu setan dalam perutnya. Langkah kaki memburu seperti gerombolan hewan liar. Para pria yang dulu menikmati tubuhnya kini menjadi pengejarnya. Perempuan-perempuan yang dulu dia melihat penderitaannya kini menyalakan api kebencian di depan rumahnya. Al-Malika tak sempat membawa apa-apa kecuali kain tipis yang membungkus tubuh dan bunga putih yang sudah mengering. Ia melompat ke belakang rumah, berjalan menyusuri lorong sempit, lalu berlari ke arah kebun mati yang terletak di tepi Zaurah. Tak ada yang membantunya. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering ia beri roti sisa pun melemparinya batu kecil sambil berteriak penyihir. Ia tak menangis, tapi nafasnya tercekat. Perutnya yang besar membuat langkahnya lambat, tapi ketakutan membuat tubuhnya terus melaju. Sampai akhirnya ia tersungkur di tepi hutan. Di antara gelap dan napas yang tersengal, sebuah tangan meraba pundaknya. Tangan tua, gemetar dan dingin. Kau sudah datang. Suara itu parau, milik seorang lelaki buta dengan rambut putih gimbal dan wajah penuh keriput. Ia memanggil Al-Malika dengan nama yang belum pernah ia ucapkan di depan orang lain. Aku melihat cahayamu dulu, sebelum dunia mengenalmu. Ikut aku, tanpa tanya, tanpa ragu, Al-Malika mengikuti lelaki itu. Mereka berjalan menembus hutan, melalui akar dan semak yang melukai kaki. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua kecil tersembunyi di balik batu tinggi, jauh dari jalur manusia. Di dalamnya ada air mengalir dan bau tanah basah. Lelaki itu tinggal di sana sendiri, ditemani Al-Quran usang dan suara dizikir yang tak pernah putus. Hari-hari pun berlalu. Al-Malika tinggal di gua itu. Lelaki buta itu memberinya makan dari hasil buruan sederhana dan buah-buahan hutan. Ia tak banyak bicara, tapi setiap malam membaca lantang ayat-ayat Quran, terutama surat Maryam. Suaranya gemetar namun teduh, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Al-Malika mendengarkan ayat itu dengan dada bergetar. Ayat, kini bahwa Maryam bukan sekadar nama,
tapi kisah yang seperti bayangan hidupnya sendiri. Tapi bedanya, Maryam disucikan, sedangkan dirinya dicaci. Bulan demi bulan ia jalani kehamilan dalam sunyi. Ia mulai berbicara dengan Yangin-Yongin di dalam kandungannya satu persatu. Yasyo, kamu yang paling tenang. Rahman, kau suka bergerak tiap aku menangis. Naji, jangan bertengkar dengan Kalim. Dura, Faiz, kalian selalu menendang saat azan dikumandangkan. Dan kamu, yang tak pernah mau bicara dalam mimpiku. Siapa namamu? Ia memohon pada langit agar anak-anak itu tidak mewarisi kehinaan yang menempel pada namanya. Jangan biarkan mereka dikenang sebagai anak pelacur. Wahai Allah, jika engkau mendengar, izinkan aku mati setelah mereka lahir. Asal mereka engkau lindungi. Lelaki buta itu hanya menjawab lirih. Allah itu maha melihat, bahkan saat dunia membutakan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hari kelahiran itu datang seperti badai. Langit Zaurah menghitam, petir membelah langit, angin menggulung seperti murka, bintang-bintang jatuh, seperti langit membocorkan rahasia malam. Al-Malika mengerang di lantai. Gua, darah mengalir deras. Ia tidak berteriak, tapi tubuhnya berkeringat, menggigil, dan menahan rasa yang lebih sakit dari luka manapun. Lelaki buta duduk di sudut gua, membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Satu bayi lahir, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada satupun yang menangis, hanya diam. Tapi bukan diam kematian, diam yang suci. Seperti mereka sudah tahu bahwa dunia tidak pantas mendengar suara mereka malam itu. Al-Malika menangis, bukan karena sakit, tapi karena tak percaya. Di pangkuannya 7 tubuh mungil dengan wajah berbeda-beda. Kulit mereka tak serupa. Ada yang gelap, ada yang putih, ada yang merah seperti batu karang. Tapi semuanya menatapnya dengan mata yang penuh cahaya, seolah mengenali ibunya, tapi juga mengingat langit tempat mereka berasal. Malam itu, Zaurah dikepung badai. Tapi di dalam gua kecil, seorang perempuan yang dulu disebut pelacur menatap 7 bayi yang lahir dari rahimnya dan berkata pelan, "Kalian bukan anak haram. Kalian cahaya yang Tuhan titipkan." Lelaki buta mendekat. Ia menyentuh kepala setiap bayi dan menangis. Mereka datang, dan dunia tak siap menerima mereka. Namun, saat mata Al-Malika mulai berat, tubuhnya lemah karena darah yang tak berhenti. Ia menggenggam tangan lelaki tua itu dan berbisik, "Jika aku mati, jaga mereka, bukan sebagai anak pelacur, tapi sebagai amanah dari langit." Lelaki tua tak menjawab. Ia hanya memeluk Al-Malika. Tapi di luar gua, badai belum mereda, dan dunia belum tahu bahwa malam itu 7 cahaya telah lahir. Namun, belum ada yang memberi mereka nama. Belum ada yang tahu siapa mereka. Dan belum ada yang sadar bahwa mereka tidak menangis bukan karena lemah, tapi karena suara mereka disimpan untuk hari yang akan mengguncang bumi. Dan malam itu, langit berbisik satu kalimat yang hanya terdengar oleh hati yang bersih. Surga akan mengabadikan namamu. Surga akan mengabadikan namamu. Kalimat itu menggema pelan di antara desir angin gua saat Al-Malika menatap ke-7 bayinya yang belum menangis. Ia tahu, dalam diam mereka tersimpan sesuatu yang tidak dimengerti oleh bumi. Tapi, waktu tidak berhenti, dan anak-anak itu tumbuh. Hari berganti bulan, tahun menyelinap seperti air yang tenang. Lelaki buta itu wafat dengan kepala di pangkuan Al-Malika saat ke-7 anaknya berusia genap 7 tahun. Ia tidak meninggalkan harta apapun kecuali mushaf usang, kayu ukir bertuliskan basmalah, dan ucapan terakhirnya yang tertahan, "Jagalah mereka dengan doa, dunia akan mencintai mereka, tapi melupakanmu." Ke-7 anak itu memiliki wajah berbeda-beda, sifat yang jauh dari serupa. Satu dari mereka, Yasyul, suka berdiam diri di dekat mata air dan berbicara kepada pepohonan. Ia tumbuh sebagai anak pendiam, tapi perkataannya menenangkan. Bila ia berbicara, orang-orang merasa waktu berhenti. Ia berkata lembut seperti air yang mengalir. Rahman, anak kedua, tumbuh keras. Suaranya lantang, tubuhnya kuat. Ia gemar berdiri di tebing dan menantang badai. Ia menentang keburukan dimanapun ia melihatnya, meski harus sendirian. Kalimatnya tajam, tapi bukan dari kebencian, dari kebenaran yang tak bisa diam. Najih adalah yang paling cerdas. Ia senang menyusun beta-beta kecil dan menggambar bintang di tanah. Ia suka memandangi langit dan menuliskan tafsirnya sendiri. Ayah tidak banyak berbicara, tapi tulisannya menyelamatkan banyak jiwa. Kalim, si periang,
penuh tawa dan pelukan. Tapi setiap malam ia menangis dalam diam, seperti membawa beban yang tidak bisa dijelaskan. Ia menyentuh hati siapapun yang ditemuinya. Dengan hanya satu kalimat, "Aku tahu bagaimana rasanya dilupakan." Dhura, anak kelima, mencintai laut. Ia senang mendengar ombak, menulis ayat-ayat tentang air yang menyucikan dosa. Ia berkata, "Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup." Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Orang-orang menyebutnya penyembuh karena tangannya seperti membawa ketenangan. Faiz memilih jalan ke negeri yang dingin dan jauh. Di sana ia belajar bahasa-bahasa asing, menyalin wahyu dari satu bangsa ke bangsa lain. Ia pendiam, tapi perkataannya menyatukan kaum yang telah lama saling membenci. Dan yang terakhir, anak yang tidak pernah menyebut namanya dalam mimpi. Tidak pernah ingin pergi. Ia memilih tinggal bersama ibunya. Ia menyapu tanah gua, mencuci tangan saudara-saudaranya, dan bertanya banyak hal. Ketika mereka berusia 20 tahun, mereka berpisah ke 7 arah bumi. Bukan karena permintaan, tapi karena mimpi. Masing-masing mengaku dipanggil oleh suara dari langit, meminta mereka membawa cahaya ke tempat yang berbeda. Al-Malika tidak menangis saat satu persatu meninggalkan gua. Ia hanya memeluk mereka, membisikkan kalimat yang sama ke telinga masing-masing. "Bawa cahaya, tapi jangan lupakan dari mana kamu datang." Mereka pergi, dan dunia menyambut mereka. Di gurun gersang, Yasyul menjadi pemuka kaum Badawi. Ia mengajarkan kelembutan dan kesabaran. Orang-orang menyebutnya nabi yang tidak pernah mengangkat suara. Di pegunungan tinggi, Rahman menjadi pendobrak kezaliman. Ia menumbangkan tirani, memimpin kaum yang terjajah dengan tangan terbuka dan dada terbakar iman di negeri salju. Najih mendirikan madrasah besar yang mengajarkan tafsir dan filsafat ketuhanan. Ilmunya menyebar ke negeri-negeri seberang. Di hutan, Kalim menyembuhkan luka-luka kaum tertindas dan menciptakan sistem keadilan baru. Ia mencintai semua makhluk, bahkan binatang di laut. Durrah menjadi nabi pelaut. Ia menyatukan pulau-pulau kecil dan mengajarkan doa pada gelombang. Di kerajaan, Faiz menjadi penasihat agung yang menulis piagam keadilan abadi. Namanya dikenang, tapi wajahnya tak pernah dilukis. Hanya satu yang tetap tinggal, anak bungsu yang tidak dikenal dunia. Ia membersamai Al-Malika hingga rambut ibunya mulai memutih. Ia melihat dunia menyebut nama saudara-saudaranya dalam khutbah, kitab, dan lisan para raja. Tapi tidak satu pun menyebut ibunya. Dan pada suatu malam, saat mereka duduk berdua di depan api kecil, anak itu bertanya, "Ibu, mengapa tak seorang pun menyebut namamu di kitab suci mereka?" Pertanyaan itu tidak datang dengan kemarahan, tidak juga dengan cemburu, tapi dengan luka yang mengendap lama. Al-Malika tersenyum. Matanya memandang langit yang sama yang dulu menyaksikannya melahirkan. Karena dunia hanya ingin tahu hasil, bukan asal. Anaknya menunduk. Tapi bukankah Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa surga di bawah telapak kaki ibu? "Iya nak," jawab Al-Malika lembut. "Tapi tak, semua ibu diizinkan dikenang. Ada yang cukup dikenang langit saja." Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Jika suatu hari kamu tulis kisah ini, jangan tulis namaku dengan tinta emas, tulis dengan air matamu saja. Karena hanya air mata yang tahu rasanya jadi aku." Api mulai padam, dan malam itu, anak terakhir itu tahu bahwa nama ibunya tidak akan pernah ada di kitab suci. Tapi ada di setiap takdir Nabi yang menuliskan cahaya. Dan ketika angin berembus membawa suara pepohonan, terdengar bisikan lembut seperti doa yang digantung di langit, yang dilupakan dunia, tak pernah dilupakan Tuhan. Jika suatu hari kamu tulis kisah ini, jangan tulis namaku dengan tinta emas. Tulis dengan air matamu saja, karena hanya air mata yang tahu rasanya jadi aku. Kalimat itu masih terpatri dalam dada anak bungsu Al-Malika ketika sang ibu, dalam keadaan lemah, menggenggam tangannya dan berbisik, "Kalian tak perlu memperjuangkan namaku di dunia, karena Tuhan sudah menulisnya di langit." Ia mengucapkan itu dengan tenang, pada detik-detik terakhir hidupnya, di tengah keheningan. Gua yang dulu menjadi tempat kelahiran 7 cahaya, tidak ada saksi, tidak ada pelayat, hanya tanah, batu dan langit yang menyaksikan napas terakhir Al-Malika. Tubuhnya ringkih, kulitnya menipis, rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi matanya tetap bening, seolah ia pergi tanpa menyesali. Apapun, anaknya memandikan jenazah ibunya sendiri. Ia menggali liang kubur dengan tangan sendiri. Ia membungkus tubuh Al-Malika dengan kain terbaik yang ia miliki, bukan karena ingin menghormati masa lalu ibunya, tapi karena tahu bahwa perempuan itu telah mengalahkan seluruh luka dengan cara yang paling sunyi sebelum menutup liang. Aimek wajah ke langit dan berdoa, "Ya Allah,
Ampuni ibuku, sebagaimana engkau memuliakan Maryam, muliakan pula ia yang engkau pilih tanpa seizin manusia. Rahimnya telah menampung utusanmu, dan lisannya tak pernah berhenti berharap kepadamu. Hari-hari berlalu tahan-tahan berjalan. Ketujuh anak Malika telah menyebar, menjalani takdir masing-masing. Mereka tidak mengangkat pedang, tidak membangun istana, tapi mereka membangun hati manusia. Yasyul menumbuhkan damai di tanah yang tandus. Rahman menumbangkan kezaliman di gunung-gunung tinggi. Najih menulis kitab yang dibaca lintas generasi. Kalim menyembuhkan dunia yang kejam dengan cinta. Durrah memimpin kaum laut dengan adil. Faiz menyatukan bihasa-bihasa dengan hikmah. Dan anak terakhir, tinggal diam menjaga satu Satania, makam yang tak diberi nama di peta sejarah dunia menjenal. Mereka sebagai nabi-nabi besar, tapi tidak satu pun kitab menyebut dari rahim siapa mereka lahir. Para pengikut mereka menulis banyak kisah bonek pugian. Tapi jika ditanya siapa ibu mereka hanya diam, karena bagaimana mungkin mengatakan bahwa seorang pelacur adalah ibu para nabi, namun waktu adalah alat milik Tuhan, dan apa yang dunia sembunyikan. Langit akan buka di tahun penuh kekacauan, ketika umat mulai kehilangan arah. Seorang pengembara menemukan sebuah batu besar di padang pasir antara Zauroh dan negeri gurun. Batu itu tidak biasa. Di atasnya ada ukiran yang bukan huruf biasa. Tapi saat langit mulai senja, ukiran itu bersinar. Tertulis, inilah perempuan yang melahirkan 7 cahaya dari rahim penuh luka orang-orang berdatangan. Ulama, pemuka, raja, hingga rakyat biasa membaca tulisan itu dan menangis. Mereka tahu siapa yang demuk, tapi tak seorang pun mampu mengucap namanya dengan lantang. Lidah mereka berat, bukan karena malu, tapi karena hati mereka belum siap mengakui bahwa cahaya pernah datang dari tempat yang hina di mata manusia. Namun saat malam tiba dan angin gurun menyapu lembut pasir di sekitar batu itu, terdengar suara tak dikenal. Lembut tapi menggetarkan. Dada, jangan kalian cari nama itu di kitab kalian. Kari di langit saat kalian diam. Sejak itu, kisah Al-Malika tidak ditulis dalam tinta sejarah, tapi dalam bisikan, dalam air mata, dalam doa-doa yang lirih di penghujung malam. Karena ia telah menjadi bagian dari langit, bukan dari bumi, dan anak bungsunya, yang hidup lebih lama dari semua saudaranya. Hanya berkata satu hal saat ditanya mengapa ia tak menulis nama ibunya di kitab suci yang ia tulis sendiri. Karena Tuhan sudah menulisnya. Dengan cahaya, bukan dengan huruf. Ia diam sejenak, lalu menatap para penanya satu persatu dan berkata, dan kalian telah membaca namanya, tapi bukan dengan mata, melainkan dengan air mata. Dan malam itu, langit tidak menurunkan bintang, tapi angin yang lembut, yang membawa harumnya bunga putih, bunga yang dulu tidak layu, bunga yang dulu dibawa 7 lelaki dalam malam yang berbeda, bunga yang kini tumbuh di atas makam yang tak pernah diberi nama, tapi selalu dipeluk cahaya. Al-Malika wafat dalam sepi, tapi dunia mengingatnya dalam senyap yang menggetarkan. Ia tidak dimakamkan dalam sejarah, tapi dalam hati yang tahu bahwa kadang yang hina di bumi telah dipilih oleh langit. Dan hingga kini, jika kau berjalan ke padang pasir itu, duduk diam di hadapan batu besar itu, dan menutup matamu, kau akan mendengar suara. Tak semua nama ditulis di dunia, tapi semua air mata tahu siapa yang mereka tangisi.